hektar lahan sawit di wilayah Tebo Ulu terbakar. Hujan lebat dan angin kencang akibatkan pohon tumbang dan menimpa kios milik warga di Mendalo Darat. Pemerintah Kota Jambi dan Polresta Jambi menanam jagung serentak di Kecamatan Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Kamis 10 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Christina Titi dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, BPBD Kabupaten Tebo berhasil memadamkan lahan yang terbakar di wilayah Kecamatan Tebo Ulu. 2 unit mobil diturunkan dan beberapa anggota dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi perkebunan. 1 hektar lahan sawit yang berada di Jalan Padang Lamo, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, pada Rabu siang kemarin terbakar. Tim Satgas Karhutla yang mendapatkan informasi langsung menuju ke lokasi untuk memadamkan api. 2 unit mobil dan beberapa personel langsung dikerahkan untuk memadamkan api. Beberapa jam berjibaku, akhirnya api berhasil dipadamkan. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo, Ahmad Roni, menjelaskan, dalam sepekan sudah 3 kali kejadian kebakaran, yakni di wilayah Tebo Ilir, Tebo Tengah, dan Tebo Ulu. Dari 3 kejadian tersebut diperkirakan jumlah lahan yang terbakar sekitar 3 hektar lebih. Kalau untuk personil dari BPBD kita turunkan kemarin 8 orang, 8 orang kita akses ke lokasi, kemudian di lapangan kawan-kawan bergabung dengan kawan-kawan dari Damkar. Namun memang untuk penanganan awal kawan-kawan Damkar. Namun ketika kami datang masih ada potensi untuk terjadinya kebakaran. Dengan adanya beberapa kejadian kebakaran dalam 1 pekan ini, Satgas Karhutla terus meningkatkan patroli dan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka kebun dengan cara dibakar. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, memasuki puncak musim kemarau, risiko kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Heri, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi karhutla di Provinsi Jambi, karena musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih panjang dan kering. Bahkan titik panas di sejumlah daerah di Jambi mulai terdeteksi dan kondisi lahan kering memicu kekhawatiran terjadinya karhutla. Danrem menegaskan, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan kesadaran dan kepedulian bersama diharapkan ancaman karhutla di Provinsi Jambi dapat ditekan seminimal mungkin. Kami menghimbau kepada masyarakat supaya kita tidak direpotkan dengan kebakaran hutan yang berdampak pada wilayah Jambi. Tidak usah melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan ataupun kegiatan lain. Kita semua harus menjaga jangan sampai terjadi ada lahan yang terbakar. Sebagai langkah antisipasi, ratusan personil TNI Polri, BPBD dan sejumlah instansi terkait telah dikerahkan ke lokasi rawan kebakaran. Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga telah dilaksanakan dalam beberapa hari terakhir. Asar TVRI Jambi melaporkan. Meski telah memasuki puncak kemarau di periode Juli ini, namun curah hujan masih akan terjadi di Batanghari. Kondisi tersebut cukup memberikan dampak positif untuk mencegah terjadinya karhutla. BPBD Batanghari mengklaim curah hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih akan terjadi dan mengguyur hampir semua wilayah kecamatan di Batanghari. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Solihin, mengatakan,
Guyuran hujan ini membawa hal positif karena dapat mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan. Namun masyarakat tetap diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan membakar agar terhindar dari kasus karhutlah. Dan puncaknya nanti di Juli Agustus. Kalau kita lihat curah hujan, alhamdulillah masih ada, dan kita berharap curah hujan terus agar kejadian-kejadian karhutlah tidak terjadi di tahun ini. Kita berharapnya seperti itu. Solihin menambahkan berdasarkan prediksi BMKG, puncak kemarau masih akan terjadi pada periode Juli hingga Agustus 2025. Persoalan ini masih menjadi perhatian serius pemerintah untuk selalu bersiaga dalam mengantisipasi maraknya karhutlah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hujan lebat dan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa kios milik warga di Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hujan lebat disertai angin kencang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jambi pada Kamis dini hari tadi. Kondisi ini membuat pohon tumbang dan menimpa kios milik warga di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Akibatnya, warung milik warga tersebut mengalami kerusakan pada atap warung atau kios. Beruntung, rumah tidak roboh akibat ditimpa pohon tumbang yang berukuran besar. Saiful mengaku terkejut saat sedang tidur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain itu, akibat kejadian tersebut, kemacetan panjang juga terjadi di sepanjang ruas Jalan Lintas Sumatera. Warga dan petugas dari Dinas Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi langsung melakukan evakuasi pada pagi hari, sehingga kemacetan panjang dapat diurai dan hingga saat ini arus lalu lintas kembali lancar. Tahu bang, soalnya kami di dalam tiba-tiba rubuh ya bang? Kaget ya bang hari ini bang? Kita langsung keluar atau macam mana bang? Keluar bang. Kalau kayak gini kerugiannya apa bang? Ya paling ini bang, kiosnya rusak kan. Sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam Pak. Mas hujan lebat tuh Pak dia? Iya, hujan lebat. Oh, mana tahunya nih Pak bisa ada tahu itu? Tahu-tahunya ini mobil pada berhenti macet. Tahunya ada batang neroku di tengah jalan. Itu langsung nimpa rumah warga juga Pak dia? Ya, itu sebelah. Rumah warga. Warga berharap sejumlah pohon besar yang berada di pinggir jalan bisa dipangkas oleh dinas terkait, sehingga tidak ada lagi peristiwa serupa saat hujan lebat dan angin kencang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya PT SAS klaim aktivitas pembangunan fasilitas batu bara di Aur Kenali, Kota Jambi sesuai aturan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Ya baik saudara, menyikapi aksi unjuk rasa warga Aur Kenali, pihak PT Sinar Anugrah Sukses SAS angkat bicara. Mereka mengklaim seluruh kegiatan yang dilakukan tersebut telah sesuai aturan dan izin. PT Sinar Anugrah Sukses angkat bicara terkait penolakan terhadap pembangunan stokpile batu bara oleh warga Aur Kenali, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi. Pihaknya mengklaim aktivitas pembangunan fasilitas batu bara di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi telah sesuai dengan aturan. Humas PT SAS Ibnu Ziyadi menegaskan, seluruh kegiatan yang dilakukan telah mengacu pada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, kemudian mengantongi persetujuan dari kementerian terkait. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 kali kepada warga sekitar. Namun, ia menyadari bahwa terdapat perubahan kepemimpinan di tingkat RT, sehingga perlu dilakukan sosialisasi ulang. Terkait isu penimbunan rawa yang beredar di masyarakat, Ibnu membantah hal tersebut, yakni justru berencana menjadikan lahan rawa yang ada sebagai embung untuk menanggulangi potensi banjir. Sudah bertemu dengan bapak-bapak RT di setempat, khususnya RT 3, kita juga sudah jelaskan tentang konsep pembangunan dari rencana PT SAS.
Nah, memang ke depan akan kita adakan sosialisasi lagi. Karena sebelumnya kami sudah 3 kali melaksanakan sosialisasi di Aur Kenali ya khususnya. Ya karena ada pergantian ketua RT, kami sangat memaklumi bahwa bapak-bapak ketua RT terpilih mungkin belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ini kami agendakan untuk mengundang kembali. Sementara terkait persoalan rencana tata ruang wilayah Kota Jambi, PT SAS menilai hal tersebut merupakan perbedaan pandangan. Pihaknya telah mengantongi persetujuan sesuai kegiatan pemanfaatan ruang dari Kementerian ATR BPN sebagai landasan hukum kegiatan mereka. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh telah mendirikan TPS 3R di setiap desa dan membangun 3 bank sampah yang telah beroperasi di 3 kecamatan. Dan hal itu sebagai upaya mengurangi penumpukan sampah di Kota Sungai Penuh. Bank sampah ini menjadi salah satu inovasi untuk mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomis dari sampah yang dihasilkan masyarakat. Melalui bank sampah, masyarakat dapat menabung sampah yang telah dipilah menjadi organik dan anorganik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Wahyu Rahman Dedi menyampaikan bahwa fenomena penumpukan sampah telah meningkatkan risiko terjadinya bencana alam di Kota Sungai Penuh. Karena itu, pemerintah daerah terus menggalakkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan fokus pada pengurangan volume sampah. Kita sudah mendirikan berbagai usaha untuk pengurangan sampah ini. Salah satunya ide brilian ya, itu adalah TPS 3R. Kemudian ada bank sampah, rumah magot, rumah kompos ya, didirikan secara mandiri oleh baik pihak desa maupun komunitas ya. Kemudian yang baru-baru ini ada beberapa bank sampah yang di beberapa kecamatan Sungai Bungkal, Sungai Penuh, kemudian Kumudembai itu sudah didirikan. Selain bank sampah, saat ini juga dirancang program pembangunan rumah magot dan rumah kompos di setiap desa yang akan dikelola pemerintah setempat. Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan dalam menangani persoalan sampah di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Puskesmas siap mendukung program pemerintah berupa cek kesehatan gratis bagi siswa jelang tahun ajaran baru. Pelaksanaan ini akan segera dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Puskesmas Simpang Pandan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperluas cakupan program cek kesehatan gratis dengan menyasar siswa di seluruh jenjang pendidikan yang berada dalam wilayah kerjanya. Langkah tersebut diambil untuk mendeteksi kesehatan anak-anak usia sekolah dan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kepala Puskesmas Simpang Pandan, Sumarni, mengatakan pihaknya terus berupaya menjangkau masyarakat agar memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang tersedia di Puskesmas. Sebagai bentuk proaktif, dalam waktu dekat ini Puskesmas Simpang Pandan akan langsung mendatangi sekolah-sekolah. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan, Puskesmas terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada guru dan tenaga pendidik terkait pelaksanaan program CKG, serta memastikan kesiapan pihak sekolah menerima tim kesehatan. Kalau untuk Puskesmas Simpang Pandan, kita mendukung kegiatan dari pemerintah. Seperti contohnya kami kan ada penjaringan anak sekolah tuh, nanti anak sekolah masuk, kita ada turun, orang Puskesmas turun ke sekolah-sekolah untuk pemeriksaan anak sekolah, itu gratis. Program CKG ke sekolah ini ditargetkan mampu mencakup 100% sekolah di wilayah kerja Puskesmas Simpang Pandan hingga akhir tahun 2025. Pemeriksaan mencakup pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan kesehatan gigi, mata, telinga, serta kondisi umum siswa. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 158 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Sarolangun telah menerima akta badan hukum. Seluruh koperasi desa Merah Putih ini menunggu peresmian secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sarolangun telah rampung 100%. Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk tahapan legalitas penetapan badan hukum dengan pencatatan akta notaris. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan, ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap asta-cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan dari desa dan kelurahan.
Selain itu, Astacita Presiden sejalan dengan visi Bupati yang berfokus terhadap penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Setelah peresmian serentak secara nasional, seluruh koperasi desa Merah Putih ini diminta untuk menggali potensi dan membangun bisnis atau usaha di berbagai sektor. Sudah 100%. Berangkat dari berita acara pembentukan pengurus dan pembentukan koperasinya, maka mereka melegalkan ke notaris, ke AHU namanya kan. Jadi setelah ada akta notaris, baru mereka juga mengusulkan untuk penerbitan NIB, kemudian usaha. Kolaborasi dan menjaga semangat kebersamaan dalam menyukseskan operasional dan keberadaan Koperasi Merah Putih sangat diharapkan, agar Koperasi Merah Putih menjadi motor penggerak kesejahteraan desa dan kelurahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mengakselerasi mutu dan kualitas pendidikan melalui Pro Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mengakselerasi mutu dan kualitas pendidikan di daerah. Hal itu menjadi bagian penting untuk membangun fondasi kemajuan bangsa. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memastikan pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mengakselerasi mutu dan kualitas pendidikan di daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai visi misi Jambi Mantap, berdaya saing dan berkelanjutan. Hal tersebut ditekankan Wakil Gubernur Abdullah Sani saat membuka silaturahmi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atif Latiful Hayat dengan para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Abdullah Sani mengatakan, pembangunan pendidikan menjadi bagian sangat penting sebagai pondasi dalam menentukan kemajuan bangsa. Penataan pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan guna menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan pendidikan. Mengakselerasi mutu pendidikan juga selaras dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan sains, teknologi, serta digitalisasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui program Jaringan Majukan Jambi atau Pro Jambi, pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan anak-anak di daerah agar mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya melalui program Pro Jambi Cerdas yang fokus pada bantuan pendidikan. Tentunya harapan kita mendapat berkah dalam artian yang sudah baik akan bertambah baik dan semua dan komponen yang ada di dalam pendidikan. Tentunya melalui saran-saran, masukan-masukan, bahkan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana menjadi kepala sekolah yang baik. Amin. Kita optimis dengan cara begini selalu bersama-sama seperti ini. Kami akan bisa menambah wawasan oleh kementerian ini mudah-mudahan ke depan. SMK, SMA, dan SLB di Provinsi Jambi ini. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atif Latiful Hayat menuturkan, Kemendikdasmen sedang mendorong penguatan program kepemimpinan di sekolah dalam upaya mewujudkan tatanan pendidikan yang berkualitas. Kepemimpinan sekolah dinilai sangat berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran yang kemudian berdampak pada hasil belajar murid. Program kepemimpinan sekolah nantinya dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah, pengawas sekolah hingga ke tenaga pendidikan. Pendidikan pembelajaran di institusi sekolah gitu. Yang komponen utamanya ada 3 yaitu kepala sekolah, kemudian pengawas, dan yang ketiga adalah tenaga pendidikan. Ketiga sistem itu tidak bisa satu dengan yang lainnya, tidak berinteraksi secara positif dalam membangun ekosistem pendidikan di sekolah. Provinsi Jambi memiliki 287 sekolah negeri baik SMA, SMK maupun SLB dengan jumlah siswa sebanyak 112.942 orang.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Merangin Muhammad Syukur mendukung terbentuknya BUMDes bersama di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Melalui BUMDes ini, Bupati berharap 10 desa di kecamatan tersebut dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Bupati Merangin Muhammad Syukur menerima audiensi dari 10 perangkat desa di Kecamatan Sungai Manau mengenai pembentukan badan usaha milik desa BUMDes bersama. Kepala daerah ini mendukung terbentuknya badan usaha yang dikelola secara bergotong royong. Bupati Merangin bersama pemerintah desa di Kecamatan Sungai Manau sepakat untuk membentuk BUMDes berbasis ketahanan pangan, yakni di bidang peternakan dan perikanan. Untuk membangun usaha ini, pemerintah desa dan masyarakat terkait akan mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Perkebunan. Bupati Merangin berharap 10 desa di Kecamatan Sungai Manau dapat mewujudkan kedaulatan pangan melalui badan usaha tersebut. Bila BUMDes bersama berhasil, kesejahteraan masyarakat tentu juga mengalami peningkatan. Selain itu, diharapkan BUMDes bersama ini juga mampu menjadi role model atau contoh untuk desa dan kecamatan lain dalam membangun usaha. Mandiri dan bisa menghasilkan, jadi berpikir soal bisnis juga, supaya desa bisa menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di kecamatan. Kalau ini selama ini misalnya mohon maaf telur itu dari luar, dari mana, sekarang Kecamatan Sungai Manau misalnya sudah bisa mandiri sendiri. Kebutuhan telurnya bisa dipenuhi, kebutuhan ikannya sudah dipenuhi, kemudian dia dapat untung. Dan keuntungan itu bisa digunakan juga untuk kebutuhan sosial, termasuk juga soal CSR, bisa semua. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Merangin Andre mengatakan 10 desa di Kecamatan Sungai Manau dalam waktu dekat bakal mengadakan musyawarah desa untuk membentuk struktur BUMDes. Dalam musyawarah ini disepakati pula unit usaha apa saja yang hendak dibangun. Dia berharap BUMDes bersama ini tidak hanya menghasilkan komoditi mentah, tetapi juga menghasilkan produk turunan yang dapat dikirim ke luar daerah. Antar desa yang difasilitasi oleh camat. Setelah ini terbentuk, tentunya akan ditentukan bidang usahanya apa aja. Misalnya ada bidang usaha ayam petelur, pengolahan budidaya petelur atau budidaya ikan. Nanti masing-masing pengolah inilah yang akan dilatih. Bahkan tadi Pak Bupati menawarkan bisa studi tiru dulu. Di Kota Jambi beliau mengajak karena ada salah satu pengusaha sukses SPBU yang awalnya dari pengolahan atau budidaya. Sejauh ini sudah terdapat 3 BUMDes di Kecamatan Sungai Manau, yakni di Desa Nilau, Desa Gelangan, dan Desa Sungai Manau. Sementara 7 desa lainnya sedang dalam proses pembentukan badan usaha. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin didampingi Wakil Bupati Geri Trisatwika meluncurkan Desa Lidung menjadi desa pertama yang memanfaatkan era digital. Program desa digital ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Bupati Kerinci Monadi menghadiri pengukuhan pengurus Aliansi Wartawan dan LSM Kerinci Mudik yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Bupati Monadi menyampaikan apresiasi atas terbentuknya pengurus Aliansi Wartawan dan LSM Kerinci Mudik. Kehadiran wartawan dan LSM sangat dibutuhkan untuk mendorong transparansi serta mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Bupati mengajak seluruh pengurus yang telah dikukuhkan untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan demi mewujudkan Kerinci berdaya saing, maju, dan sejahtera. Saya berharap ada harmonisasi antara wartawan dan LSM tersebut dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mudah-mudahan ke depan LSM dan wartawan ini bisa berkembang terus, bisa mengawal dari proses pembangunan yang ada. Dalam kegiatan pengukuhan ini, Wandiadi ditetapkan sebagai Ketua Aliansi Wartawan dan LSM Kerinci Mudik, Arifin Syarif menjabat sebagai Wakil Ketua 1, Alpia sebagai Wakil Ketua 2, Iwan Effendi sebagai Sekretaris, dan Boy Sandra sebagai Bendahara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati Sarolangun Hurmin didampingi Wakil Bupati Geri Trisatwika meluncurkan Desa Lidung menjadi desa pertama yang memanfaatkan era digital. Program Desa Digital ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Seluruh desa di berbagai daerah di Indonesia telah meluncurkan program desa digital untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar mempermudah pelayanan dan memajukan potensi desa.
Dari 149 desa di Kabupaten Sarolangun, Desa Lidung dengan jargon Lidung Pintar atau Lipin menjadi desa pertama yang menggunakan era digitalisasi. Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Suhrizal mengatakan, aplikasi Desa Lidung Pintar merupakan sebuah inovasi pelayanan administrasi berbasis digital. Inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor desa. Melalui platform digital ini, seluruh masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi secara online dan bisa mengajukan permohonan berbagai jenis surat keterangan, seperti surat domisili, pengantar SKCK, keterangan usaha, dan lainnya. Agar bisa tidaknya melayani desa-desa yang ada di kota-kota minimal dalam bidang digitalisasi. Maka hari ini kami sedang melaunching aplikasi digital desa untuk Kecamatan Sarolangun ini pertama kali Desa Lidung ini, Pak. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, era digitalisasi desa bukan hanya sekedar tren, namun suatu keharusan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi wajib merata hingga pelosok desa. Sehingga desa bukan lagi menjadi penerima teknologi, melainkan pelaku utama dalam menggali potensi dengan menciptakan transformasi. Ya, alhamdulillah, setahu kami baru ini yang pertama aplikasi sama sekarang bukan namanya ini kebukaannya. Nah, biar masyarakat tahu langsung apa yang ada kegiatan yang jadi masyarakat kita kadang-kadang ada kesulitan membuat segala macam. Dan dengan adanya digital seperti ini, masyarakat langsung cepat akses itu. Diharapkan program Desa Lidung Pintar Lipin dapat dimaksimalkan dan berjalan sebagaimana mestinya sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa, terutama dalam memberikan pelayanan informasi publik dan akses yang mudah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya penanaman jagung serentak di Provinsi Jambi terus digalakan. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, pemerintah Kota Jambi bersama Polresta Jambi melakukan penanaman jagung serentak di Kecamatan Kota Baru. Kegiatan ini untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan. Tapi juga ada Mendukung terwujudnya Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Kota Jambi bersama Polresta Jambi menggelar penanaman jagung serentak di RT 15, Kelurahan Pal 5, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar mengatakan bahwa penanaman jagung serentak ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran kepolisian untuk mewujudkan program Astacita Presiden dalam bidang ketahanan pangan nasional. Pada penanaman kali ini, sekitar 6 hektar lahan digunakan untuk menanam bibit jagung. Dengan pengolahan yang maksimal, Polresta Jambi menargetkan hasil panen sebesar 10 ton jagung pada bulan Oktober mendatang. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan produksi komoditas pertanian, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan produktif. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita membuka lahan untuk penanaman jagung kurang lebih seluas 6 hektar ya, kurang lebih dengan menggunakan bibit jagung Bayangkara. Melalui penanaman jagung serentak ini, Polresta Jambi turut berkontribusi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di daerah, sekaligus menjawab tantangan ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Kerinci Monadi menghadiri tanam jagung serentak kuartal 3 di Polsek Air Hangat. Kegiatan itu menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional di Kabupaten Kerinci.
Bupati Kerinci Monadi turun langsung ke lahan pertanian di wilayah Polsek Air Hangat untuk mengikuti penanaman jagung serentak kuartal ketiga bersama Polres Kerinci. Kegiatan itu merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang saat ini terus digalakkan di seluruh daerah. Di Kabupaten Kerinci, penanaman jagung dilakukan di 11 titik dengan total luas lahan mencapai 8,46 hektar. Salah satunya berada di lahan pertanian Polsek Air Hangat. Bupati Monadi mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan nasional. Menurutnya jagung merupakan komoditas strategis yang perlu dijaga ketersediaannya. Pemerintah Kabupaten berkolaborasi dengan Polres Kerinci dalam rangka mendukung kegiatan ketahanan pangan, terutama di tanaman jagung. Kapolres Kerinci melalui Wakapolres Kerinci dan jajaran Polsek tak hanya turun ke lapangan untuk mengawasi, namun juga turut membantu proses penanaman bersama pihak terkait termasuk para petani. Kerinci, lahan yang disiapkan adalah 8,46 hektar keseluruhannya. Ada di 11 titik yang menanam, termasuk di salah satunya di Polsek Air Hangat ini. Melalui langkah nyata dan kerjasama semua pihak, pemerintah Kabupaten Kerinci dan Polres Kerinci optimis menjadikan Kerinci sebagai salah satu lumbung jagung di Provinsi Jambi. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke berita lainnya, Saudara, harga bawang merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan harga bawang merah disebabkan minimnya pasokan dari para petani dan berdampak pada sepinya pembeli. Harga bawang merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dibandingkan pada hari biasanya. Kenaikan harga bawang merah disebabkan minimnya pasokan dari para petani. Salah seorang pedagang Dewi mengatakan, kenaikan harga bawang merah sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Sebelumnya, bawang merah dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp20.000, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Namun berbeda dengan harga bawang putih dan kentang yang relatif stabil. Untuk harga bawang putih masih dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan kentang dijual dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Saat ini daya beli masyarakat terhadap bahan pokok di Pasar Tanjung Bajure mengalami penurunan dan menyebabkan omset pemasukan pedagang mengalami penurunan hingga 50%. Pedagang berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan kondisi daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. Harganya masih biasa ya. Berapa tuh Bu? Ya kalau pas masih jualan 13 per kilo Bu ya? Ya per kilo. Kalau bawang merah? Itu yang naik ya. Ya ada yang bilang 32, ada ya 35. Kalau awal masih 32 ya. Sebelum ini berapa Bu? Ya, biasanya kan 18, 20 biasanya. Ya baru sebulan ini ya naik. Sementara itu, untuk pasokan bahan pokok di Pasar Tanjung Bajure didatangkan dari para petani di Kayu Aro dan juga di Renah Kayu Embun. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, petani sayur di Desa Serasah, Kabupaten Batanghari tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola lahan pertanian. Meskipun memiliki semangat yang tinggi, mereka berharap ada perhatian lebih dari pemerintah agar hasil pertanian bisa meningkat. Desa Serasah menjadi rumah bagi banyak petani yang mengandalkan hasil bumi sebagai mata pencaharian utama. Mereka menanam berbagai macam sayuran mulai dari cabai, tomat hingga gambas. Hasil pertanian ini tak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, namun juga menjadi penopang ekonomi keluarga. Meskipun tanah mereka subur, namun kehidupan petani sayur di desa ini tak selalu mulus. Salah seorang petani, Ahmadi Rambe, mengungkapkan kendala yang dihadapi, seperti cuaca yang tidak menentu, keterbatasan modal, dan alat pertanian yang sangat terbatas. Di sisi lain, fluktuasi harga jual yang tinggi membuat petani sulit meraih pendapatan yang stabil, terutama karena ketergantungan pada pasar lokal. Kami di sini bertani sudah hampir 4 tahun. Ini luas lahan kami hampir 8.000 meter persegi, 80 tumbuk. Kalau kendala yang pertama yaitu masalah cuaca. Kepada pemerintah, tolong perhatikan pertanian sekarang, yaitu masalah pupuk. Kalau bisa dikeluarkanlah pupuk subsidi untuk para petani
khususnya hortikultura. Meski demikian, para petani di Desa Serasah tetap memegang harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka berharap ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan pertanian, penyediaan fasilitas yang lebih modern, serta akses pasar yang lebih luas. Dengan segala tantangan yang dihadapi, para petani di Desa Serasah tetap bekerja keras dengan tekad untuk bertahan. Mereka percaya, dengan dukungan yang tepat mereka dapat terus mengembangkan usaha pertanian dan memberikan hasil yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, namun juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebuah kisah perjuangan yang terus tumbuh di tengah tantangan dan harapan. Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Christina Titi. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.